ya. Nah, seperti itu ya yang disimpan. Bisa kita generate untuk georeferensinya, kita ngeset dan nilai dari masing-masing itu. Kita tambahkan juga untuk konstruktornya, dan kita generate juga. Klik apa Pak? Klik kanan. Klik kanan terus pilih source. Terus kita pilih untuk generate analis seperti ini. Tadi kita untuk generate ini ya, untuk getter dan setternya, untuk setnya. Kita pilih yang getter setter. Kalau misalnya untuk generate konstruktor, kita pilih ya, juga untuk konstruktornya begitu. Kalau misalnya ada itu juga bisa kita itu nanti yang akan kita buat apa saja itu bisa ya. Tadi kita model, kita membuat kelas untuk itu ya, untuk penanganan ke database dulu ya, ke model. Kalau ada misalnya ada perubahan data atau kita ingin insert data ataupun melakukan penghapusan data ya. Itu ini untuk contohnya bisa buat dengan dalam database seperti ini ya, yang harus ada juga, yaitu pertama itu harus ada metode untuk mengcrypt database tersebut. Ini untuk ini ya, create tabelnya ya, apa saja nanti klik di sini. Yang berikutnya ada juga untuk start untuk upgrade-nya ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan struktur tabel atau struktur dari database-nya, atau misalnya ada penambahan tabel, kita akan di upgrade ini. Kalau data yang disimpan di dalam database SQL ini, kalau misalnya aplikasi tersebut diinstal, maka datanya akan ikut terhapus seperti itu. Berbeda dengan kalau kita menyimpan di ini ya, secara eksternal file seperti itu ya, dan itu data akan tetap ya, masih berada di database untuk kita, walaupun aplikasi sudah diinstal, tapi data tadi yang
buka dari aplikasi tersebut masih ada ya. Database mahasiswa tabel ya, database-nya di situ ya, untuk database-nya. Tidak ada di itu, misalnya itu tabel mahasiswa ya, tabel mahasiswa, klik untuk nama tabelnya ya, tabel mahasiswa, lalu untuk filternya ya apa saja, filternya untuk tipe datanya ya. Kalau karena tidak bukan untuk pendidikan, maka saya menggunakan tag ya. Jadi kalau misalnya nanti filenya itu digunakan untuk pendidikan, maka gitu ya, saya harusnya menggunakan integer gitu, karena nanti bukan jumlah atau nilai yang nanti akan dilakukan perhitungan seperti itu. Ada berikan aplikasi untuk versi 2, maka ya, versi database-nya maka yang dilakukan atau mengeksekusi metode di dalam sini. Metode apa saja yang di dalam sini untuk dieksekusi. Kalau yang tidak ada perubahan, maka program yang di dalam sini tidak akan dijalankan. Setelah itu kita tambahkan ya, metode untuk menjalankan fungsi ya, akan insert ke dalam database tersebut. Ya, contohnya untuk metodenya tambah mahasiswa ya. Mahasiswa ini akan mengambil nanti untuk value-nya apa saja. Setelah di set nilai satu value-nya, maka akan dilakukan insert ya, di insert ke tabel mahasiswa ya, lalu ke tabel yang kita insert atau kita masukkan. Setelah itu ya, kita koneksi ke database, kita close terlebih dahulu ya. Metode ini untuk membuka database ya, kita mengizinkan bisa menulis ataupun membaca database tersebut. Selanjutnya ini untuk mengambil atau membaca semua data yang tersimpan ke dalam tabel mahasiswa tadi ya, mahasiswa tabelnya dia akan ditampung dalam besar isinya apa saja nanti dimasukkan ke dalam list mahasiswa nantinya.
untuk menggunakan untuk perintah kalau ada ingin melakukan perubahan data ya. Kita sama kayak tadi koneksi terlebih dahulu lalu untuk mengecek untuk nilai dari informasi kita tadi ini dilakukan ya dari database update ya, di update ini tabel yang akan kita lakukan perubahan ya, ini tabel mahasiswa tadi. Lalu untuk value yang barunya nilai baru ini kita ini update ini. Setelah itu ini ya, kondisinya ya, dan kondisi apa untuk ya misalnya untuk linknya sama dengan dan sekian gitu yang akan diunggah datanya. Selanjutnya untuk metode ada delete mahasiswa yang nanti akan dilakukan database delete untuk menghapus tabel mahasiswa dengan kata-katanya atau kondisinya jika linknya sama dengan sekian yang akan dilakukan penghapusan setelah dari tersebut dieksekusi tapi sebelumnya kita pas untuk akses ke database tersebut. Oke, di situ mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mau tanya Pak, Iya, silakan. itu kan database handlernya cuma buat satu tabel, kan dia bikin satu database, satu tabel. Tapi Bapak kan nambahin dosen tuh Pak. Kalau kita mau nambahin tabel dosen gimana Pak? Tambahin gimana? Iya, di situ juga. Oh nggak harus bikin database handler lagi? Enggak. Kecuali kalau ada database lagi ya yang ingin dibikin lagi, kalau masih dalam satu database bisa dimasukkan di situ juga. Di sini ya, saya kan tadi di ini hanya satu tabel saja kan. Jadi kalau misalnya ingin meng-create tabel lagi, kan bisa kita tambahkan di sini ya. Ya, berikutnya sama tabelnya tabel desain ya. Desain dan di sini sama ya, nanti tinggal desain aja untuk tabelnya apa saja di kalau kita disimpan ya. Nanti bisa diatur di sini ya. Jadi kolom tabelnya juga di atas ditambahin juga gitu Pak? iya, sini juga ditambahinnya langsung di sini juga bisa. Oh di situ aja nggak Pak? Iya, di sini langsung juga bisa. Tapi kalau ini maksudnya kalau data di sini dengan kata kunci seperti ini, nanti kalau misalnya dipanggil di metode yang lain, dia tidak salah ketik ya. Kan? Jadi kalau misalnya di sini langsung di create misalnya desain seperti ini ya, diklik ketik desain tanpa seperti ini, maka kalau nanti saat query selanjutnya, maka kalau di sininya misalnya salah ketik, misalnya tadi misalnya ke tabel ini ya, desain ya, sama ketambahan karakter atau salah pengertian, maka tidak ketahuan ya gitu. Jadi kalau misalnya dengan kata ini ya, sudah diinisialisasi di awal, tinggal kita panggil saja untuk nilai tersebut. Ya, kita panggil saja untuk tabelnya. Termasuk kuat Ya,
untuk meminimalisir ini ya, kesalahan dalam pengetikan. Seperti itu. Ini bisa dilakukan di situ ya. Kan? Ini ya, untuk ini apa saja. Jadi untuk misalnya penggunaan yang aplikasi lagi yang digunakan di sini. Jadi tinggal di ini dipanggil saja tadi di sini. Jadi semua bisa dia langsung ke sini. Oke. Ya seperti ini. Nah, jadi untuk digunakan akan misalkan ada lagi yang ditanyakan. Ada lagi yang ditanyakan. Yang bisa ya. Misalnya untuk membuat list tadi, kalau membuat berbagai macam item di dalam list tadi, kita menggunakan ini ya, masukkan lagi untuk tampilannya ya. Di sini tampilannya yaitu dengan layout list ya. List ini nanti berisi item-item apa saja nantinya yang ingin kita tampilkan ke dalam list tersebut. Contohnya yang kita tampilkan itu nama, lalu ini ya, name, nama, di sini ini kita kelas ya, nanti kita tampilkan kelas. Ini bisa taruhnya juga ya, untuk kita tambahkan. Desain. Nanti yang akan ditampilkan nanti akan tampil juga untuk jurusan ya. Jadi kalau tadi terlebih dahulu harus bisa terlebih dulu di custom adapternya ya. Untuk adapternya. Jadi kalau tidak bisa di custom list adapternya, kan nanti yang tampil jadi sesuai teks yang diketik tadi ya. Nah, di sini teks ya. Ini tergantung value jadi teks ya. Kalau bisa di adapter nanti bisa set dengan mengambil data yang ada di data model tadi. Kan tadi untuk jurusan ya, jurusan kan di sini buat jurusan. Jadi ini ID ini harus yang ada harus yang ada di sini ya. Harus yang ada di MAS. Jadi kalau misalnya field yang
ID yang tidak di layout yang diinginkan, maka nanti akan error ya. Kalau di sininya tidak error, misalnya kita gunakan ini ya, input tulisan. Kalau input tulisan juga ada di sini, maka nanti akan error saat program dijalankan atau dilanjut. Sesuai ya, kemudian ya salahnya di situ ya, karena tidak penanganannya sendiri. Ini kita ya, ambil dari ID yang digunakan di activity yang lain. Kita set untuk nilai ke jurusan ini, kita set untuk nilainya. Ambil dari data siswa jurusannya. Kita langsung ya, langsung mahasiswa ke jurusan itu bisa untuk mengambil nilai dari ya, masing-masing field tersebut. Di situ mungkin ada yang ditanyakan. Pak, mau lihat script main activity ya Pak? Apa kosong? Activity ya, jadi untuk kalau main activity kan ini ya masih scriptnya script login ya, script login seperti yang sebelumnya ya, di pertemuan 9 ya. Oh, kalau yang pertemuan 10 yang mana aja Pak? Ya, nanti ditambahkan yang tadi. Jadi setelah login di pertemuan 9 tadi, maka untuk strukturnya untuk activity yang setelah ya, activity setelah login sebelum yang lain masuk, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Setelah pertemuan kita 2 kali pertemuan lagi ya, sebelum kelas. Bukan 3 Pak. 3 sama UAS-nya. 14 pertemuan kan? Gimana? Kalau 14. ya
Iya. 14 pertemuan sama UASnya ya. Jadi kalau 3 lagi dong berarti. sekarang kita pertemuan ke-10 ya, pertemuan ke-10 Tiga lagi bukan 2 berarti. itu sebenarnya 2 lagi, 3 sama UASnya begitu. Jadi kita sekarang di pertemuan ke-11 ya. Harusnya. Kalau UTS dihitung kita sudah ke pertemuan ke-11 nih. Ditambah 2 kali pertemuan lagi. Ini bisa kita lanjutkan ya, jadi untuk materi yang tadi. Pak, itu proyek yang Bapak ada button simpan dan ada button untuk view untuk memanggil list mahasiswa tadi ya, untuk button view-nya simpan ke database. kalau spinnernya yang mana Pak? Kan kelas tuh item 1. Spinnernya yang mana Pak? Spinner ini untuk pilihan tadi. Oh, berarti ngambilnya di list Pak? Enggak, itu di paletnya Pak, yang pakai yang mana? Di paletnya, palet Iya. spinner tuh ada. Oh iya. Bapak running ini. Ini ya, untuk spinner. Ini ya, spinner ya. Iya Pak. Jadi tambahkan ya. Jadi nanti untuk desainnya ini bisa ini ya, bisa terserah Anda ya untuk itunya, desainnya seperti apa yang digunakan seperti apa. Di sini misalnya contohnya untuk jurusan saya menggunakannya ini ya, inputan yang berupa text field ya, jadi bukan berupa teks. Nanti kalian mungkin bisa juga untuk jurusan kalian menggunakannya raju button ya, jadi tinggal klik saja yang mana nanti yang dipilih untuk jurusannya seperti itu, tanpa harus menginputkan terlebih dahulu ya. Untuk tampilan di home activity-nya seperti ini ya.
untuk programnya tadi ini untuk programnya seperti ini untuk ya mengambil dari ID text input name tadi, lalu ini untuk text input nama. Nantinya di teks ini nanti akan kita gunakan untuk mengambil nilai inputan tersebut. Ini untuk menampilkan dari list item class dan ini dalam bentuk array ya. Nanti kita masukkan ke dalam spinner tadi. Button OK diklik ya, button OK di sini. Dan button OK ini merupakan button simpan tadi ya, simpan. Button simpan. Di ID-nya yaitu ID-nya button submit ya. Dari inputan tersebut akan ditampung dalam data model mahasiswa tadi ya. Untuk mahasiswa dari mahasiswa untuk linknya set link ini akan dimasukkan untuk link get text tadi ya, inputan link ditampung dalam mahasiswa set link ya. Jadi kalau nanti di kelas selanjutnya ini bisa dipanggil dengan get link ataupun dengan dot link seperti itu. Untuk menyimpannya ya seperti ini. Jalankan untuk metode ini ya, untuk tanda mahasiswa. Untuk value tadi ya, value yang sudah di set tadi, yang sudah di set di mahasiswa tadi, model mahasiswa. Dan ini nama jurusan dan kelas ya maksudnya. Database insert untuk tabel mahasiswanya ya. Ini insert dari ke dalam tabel mahasiswa, lalu untuk value-nya apa yang ingin di-insert. Ini ya, value tadi sudah di-set. Setelah itu ini ya, database ditutup ya. Jadi setelah akses ke database sudah selesai, maka ditutup kembali seperti itu. Banyak yang main ke saya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya kan? Untuk tugasnya yang siapa-siapa aja yang sudah mengumpulkan itu listnya ada di Classroom ya. Jadi yang sudah mengumpulkan maka di checklist ya, sudah terchecklist. Kalau yang merasa sudah mengumpulkan tapi belum terchecklist nanti bisa ini ya, bisa info. Untuk data yang share di Classroom tersebut ya, data yang kemarin ya, jadi yang mengumpulkan kemarin, jadi yang mengumpulkan hari ini itu kemungkinan memang belum terchecklist ya. Jadi jangan info terlebih dahulu atau jangan komplain terlebih dahulu. Untuk besok kalau sudah dimasukkan baru silakan info kalau misalnya merasa sudah mengumpulkan tapi
belum terchecklist, atau mungkin eh, untuk tugas yang sebelumnya untuk pertemuan ke-8 kemarin, kalau misalnya sudah merasa mengumpulkan tapi belum terchecklist, bisa info ke saya. Pak, Ya, silakan. proyek yang Bapak share di Google Classroom sama seperti ini, Pak. Iya, sama. Cukup, Pak. Jadi untuk pertemuan ini pada malam hari ini untuk tugas latihannya ini ya, kalian diminta untuk membuat proyek Anda untuk menginput data ke ini ke SQL tadi. Lalu selain menginput juga untuk ini ya, ada fungsi untuk mengubah dan menghapus juga seperti itu. Itu untuk datanya. Kalau di sini kan untuk contohnya data mahasiswa ya, data mahasiswa. Lalu nanti untuk tugasnya kalian buat ini ya, database perpustakaan ya, database perpustakaan. Lalu nanti untuk tabel yang kalian buat yaitu tabel buku ya, tabel buku. Nanti untuk fieldnya apa saja, nanti bebas ya, terserah. Kira-kira kalau buku itu fieldnya yang perlu disimpan apa saja, nanti terserah kalian. Contohnya misalnya itu kan memiliki judul seperti ya, misalnya judul buku, atau misalnya kalau di perusahaan ada kodenya ya, kode buku. Lalu misalnya ada juga untuk pengarang, kata terbit, ada penerbit, dan mungkin ada field lain-lain yang bisa ditambahkan. Silakan, bebas ya. Dan minimal ada 4 ya yang disimpan nantinya. Tugas pertemuan 10 itu, Pak. Ya, tugas untuk latihan ini materi pada Ya, Pak. Nanti lanjutin yang login, Pak. Iya, takut ya. Ini siapa nih? Takut masalahnya. Nggak harus pakai SSN, Pak. Nggak pakai screenshot. Gimana? Iya, nggak pakai screenshotan kan? Pakai seperti biasa nanti di tampilannya apa itu setelah login itu tampilannya misalnya tampil untuk form inputan ya, tampil untuk form inputan, nanti untuk fieldnya apa saja seperti itu. Lalu nanti ada button untuk melihat data yang sudah disimpan, kemudian untuk button untuk ya, action simpannya seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi.
Pak, nanya Pak. Ya, silakan. Itu buat database-nya sendiri kita cukup ngetik script buat bikin database-nya atau ada lagi Pak? Iya, tadi di sini tadi di database handler ini kan sudah ada nih untuk script bikin database-nya ya. Sebenarnya ini kita membuat database akademik ya, seperti ini. Jadi tidak perlu diinstal ya terlebih dahulu untuk database-nya. Jadi di handphone Android itu sudah ada SQLite ya, seperti itu. Jadi, kalau misalnya Oke Pak. kalian Makasih, Pak. ini ya buat suatu sistem aplikasi yang misalnya membutuhkan database MySQL ataupun misalnya SQL Server, itu kan kalian harus install terlebih dahulu ya untuk database-nya ya. Di sini itu di device Android kalian sudah ada atau sudah disediakan ya untuk database penyimpanannya seperti itu. Ini sudah disediakan ya untuk SQLite. Tapi kalau misalnya kalian ingin menggunakan database yang lain selain SQLite, itu harus ada settingan lainnya, dan yang mungkin harus ada yang diinstal terlebih dahulu. Kalau ada lagi yang ditanyakan. Sudah ini ya, sudah tidak ada lagi ya yang ditanyakan. Cukup Pak. Mungkin ada yang ini kesulitan untuk tugas-tugas sebelumnya. Bagi yang belum mengumpulkan, mungkin karena saya lihat masih ini ya, masih ada beberapa yang belum mengumpulkan ya untuk tugasnya ya. Di pertemuan ke 8 kemarin ataupun pertemuan 9. Jadi untuk tugas itu masih ini ya, tetap saya terima ya, walaupun kalian terlambat untuk mengumpulkannya ya, seperti itu. Ini untuk latihan kalian ya, mungkin kalian latihannya telat seperti itu ya. Maka kalian untuk mengumpulkannya juga telat juga. Untuk nilai ini ya beda ya pastinya ya dengan yang mengumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan di awal mungkin. Kalau ada yang ditanyakan lagi untuk materi di pertemuan selanjutnya, mungkin ini ya masih akan bahas untuk ini ya penyimpanan data juga ya. Untuk penyimpanan menggunakan preferensi di pertemuan sebelumnya sudah ya. Untuk penyimpanan internal maupun eksternal juga sudah dibahas sedikit. Lalu untuk pada pertemuan hari ini ya, menyimpan ke dalam database SQLite sini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita bahas ini ya, untuk menyimpan data ke dalam server ya, dalam server ataupun biasanya dan web server atau web service ya, kayak itu. Jadi dengan bantuan koneksi jaringan ya. Mungkin nanti untuk kita latihannya itu dengan localhost terlebih dahulu ya, dan localhost terlebih dahulu, nanti kalian simpan di XMPP saja, mungkin ini ya, menyimpan data ke MySQL dengan bahasa pemrograman PHP saja yang mungkin kalian ini ya sudah familiar ya, dibandingkan dengan pemrograman Java Web ya.
harus menggunakan Chats, menggunakan Apache Tomcat ataupun misalnya menggunakan Grafis dan yang lain-lain. Mungkin kalian lebih familiar dengan menggunakan PHP ya, seperti itu. Ya, untuk penyimpanan dalam ini database SQLite ini ada yang masih ingin ditanyakan, silakan. Nah, Mulyadi, ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. So, mungkin Wawan, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak, ini datanya disimpan di dalam aplikasinya ya, Pak ya? Iya, dalam aplikasi tersebut database-nya. Jadi kalau misalnya aplikasi di uninstall, maka data akan ini ya akan ikut hilang ya atau teruninstall gitu. Berbeda dengan disimpan di eksternal ya. Kalau disimpan di eksternal, walaupun aplikasi sudah di uninstall, tapi datanya masih akan tetap ada. Ya. Kalau ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk tugas nggak ini ya, nggak ada masalah ya. Tugas dikumpulkannya ya sama saya di tugas minggu-minggu sebelumnya, dikumpulkan sebelum pertemuan di minggu selanjutnya ya. Ya Wahyu, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tadi palet yang buat pilihan itu apa namanya Pak? Dengan menggunakannya spinner ya. Spinner Pak. Iya. Ini ya, ini menggunakannya spinner ya untuk jadi memilih kelas kan ya maksudnya. Menggunakan spinner. Ya itu Pak. Ya spinner ya. Nanti untuk Oh iya, iya. kita ya bisa kalian bisa sendiri butuhnya apa untuk inputannya. Iya Pak, makasih. Misalnya untuk peta terbit tadi kan untuk buku ya, tadi untuk data yang disimpan ke tabel buku, mungkin artisnya kalau ada peta bisa juga kalian dengan menggunakan spinner ini ya, jadi kita tinggal ditulis saja peta terbitnya, nanti akan tampil peta-peta mana saja, tinggal diklik. Mungkin kalau ya, ataupun bisa juga dengan inputan teks biasa ya, dengan teks fill seperti itu juga boleh. Contohnya sudah ada ya, kalau misalnya ingin ada inputan dengan radio button juga di pertemuan awal sebelum UTS kemarin juga sudah ini ya, sudah dicontohkan ya, radio button lalu dengan checkbox ya, itu sudah dicontohkan. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan.
Ya kan? Yang ingin bertanya nih, silakan. Ika katanya mau nanya Pak. Ya silakan. Jika ada yang ditanyakan. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham lagi ataupun nanti ada kendala, bisa juga tanya itu ya via juga bisa, ataupun bisa ini tanya di classroom, yaitu nanti mungkin kalau tanya di classroom, kalau temannya ada yang bisa, nanti bisa bantu untuk menjawab pertanyaan teman kalian. Masih ada lagi yang ditanyakan? Sudah paham ya tadi untuk tugasnya dan juga untuk tadi penggunaannya dari masing-masing task activity tadi. Pak, mau nanya Pak, Ya, silakan. itu kalau misalnya mau merubah tes dari tabel itu harus diketik ulang lagi apa gimana Pak? Misalnya ada yang salah gitu. Merubah apanya? Ininya struktur tabelnya, misalnya dari dosen itu kita salah ngetik gitu, mau diubah, cukup diubah skripnya aja Pak, atau bikin ulang lagi? Iya, tinggal dirubah saja. Tapi kalau tadi kan kalau tidak mau di uninstall program sebelumnya, nanti masuk ke ini ya metode upgrade tadi ya, untuk struktur tabel yang barunya dieksekusi di sana. Misalnya sebelum yang baru apa nanti dimasukkan di sana. Ataupun kalau misalnya ingin dirubah baru, tinggal dirubah saja bisa. Nanti saat di running ulang, maka nanti akan ini ya, untuk datanya data yang baru, database-nya. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan kami. Pak, nah, kasih Silakan. Gimana kami? Udah ini ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri untuk perkuliahan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.